Tiga kebiasaan yang paling ditakutin sama rahim wanita, dan hal ini menyebabkan haid kamu gak teratur. Dan haid gak teratur itu adalah gejala awal kamu akan terkena penyakit kista atau kanker ovarium atau penyakit-penyakit rahim lainnya. Halo, kenalin, aku Fania. Aku adalah orang yang baru aja sembuh dari diagnosa PCOS dan juga endometriosis. Haid aku sering mengeluarkan yang seperti ini. No. Ya, itu kayak daging endometrium gitu ya. Terus juga haidnya gak teratur seperti itu. Kadang sebulan, 2 bulan gak haid, kadang haidnya lama banget, lebih dari 2 minggu. Dan pernah juga haid aku 2 bulan gak berhenti dan deras, sampai harus pakai pembalut pampers dan selalu bocor. Udah pakai pembalut pampers tapi tetap bocor. Dan itu sangat mengganggu aktivitas aku ya, kayak aku kerja, kuliah gitu ya, terus bocor apa segala macam, itu ganggu banget. Awalnya setiap konsultasi ke dokter OB/GYN itu cuman dibilangnya kayak ini masalah hormon, ini masalah hormon. Cuman menurut aku itu mengganggu banget ya, karena kan bocor terus gitu setiap aktivitas, terus juga bikin lemas, gak bisa beraktivitas yang berat-berat gitu. Sampai akhirnya aku ketemu dokter OB/GYN yang tidak menyepelekan hal ini gitu. Ini gak boleh disepelein, ini tuh namanya gangguan hormon. Gangguan hormon ini nanti larinya ke PCOS dan juga endometrium. Nah, masalahnya aku udah hampir dua-duanya gitu kena gitu ya. Nah, makanya dari situ dokter tuh menyarankan aku untuk mengikuti banyak treatment. Nah, salah satunya mengonsumsi beberapa suplemen juga. Nah, jadi apa sih yang aku lakuin atau habit apa aja sih yang memang inilah habit-habit yang akan menyebabkan haid kamu tuh gak normal, yang akhirnya malah kena penyakit-penyakit tersebut. Nah, yang pertama yang udah pasti adalah begadang. Nah, cung siapa yang di sini tidurnya lebih dari jam 10 malam? Pasti banyak banget. Kenapa? Karena mungkin aktivitas atau mungkin scrolling atau mungkin nonton film dan lain-lain, atau mungkin juga kerjaan ya yang numpuk akhirnya memaksakan kita untuk bergadang. Nah, teman-teman, aku juga gak bisa menyalahkan aktivitas kita gitu ya, karena kan setiap dari kita kan punya aktivitas dan punya tingkat kerja yang beratnya masing-masing gitu. Cuman yang jadi masalah adalah mungkin manajemen waktunya kita, karena aku pun ngerasain setelah aku mulai memanajemen waktu, aku bisa kok tidur jam 10 malam. Nah, kenapa sih harus tidur jam 10 malam? Karena mulai dari jam 10 malam tubuh kita itu sudah mendetoks organ-organ tubuh kita sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh gak butuh obat kok untuk sehat. Manusia tuh bisa apa ya, otomatis gitu, tubuh kita tuh udah diprogram untuk ngedetoks racun-racun dengan sendirinya kayak gitu. Dari mulai jam 10, makanya kalau misalkan gak tidur dari jam 10 ya udah gitu, alih-alih tubuh kita itu ngedetoks, yang ada racun-racun yang kita tumpuk dalam sehari penuh saat aktivitas itu ya numpuk terus gitu di organ kita, termasuk salah satunya rahim. Nah, makanya ini aku dapat ilmu ini dari mana? Ini ilmu sirkadian tubuh. Teman-teman bisa searching di internet, di TikTok. Ilmu sirkadian tubuh itu beneran ada ya, jurnalnya, penelitiannya itu beneran ada. Jadi tidurlah mulai dari jam 10, karena jam 10 malam tubuh kita itu mulai mendetoks yang namanya bagian organ-organnya, dari mulai dada sampai atas perut. Jadi dari sini sampai sini. Nah, organ-organ apa aja yang ada di dalam sini? Ada paru-paru, ada jantung, ada liver, ya ada hati. Nah, itu semua dia detoks dari mulai jam 10 sampai jam 1-an. Nah, dari jam 1 sampai jam 3 itu yang didetoks adalah dari dada ke atas gitu. Nah, apa aja organ yang ada di sini? Ya tentunya ada, mungkin ada mata ya, ada hidung juga, THT lah ya, sama yang paling penting apa, otak. Nah, makanya kenapa kalau orang-orang yang tidur itu jam 1 jam 2 tuh suka pusing kan. Nah, karena apa? Karena otaknya tuh yang harusnya istirahat malah dipakai kerja terus gitu. Jadi yang harusnya dia nggak detox, yang harusnya meregenerasi, malah dipakai kerja terus. Makanya kenapa hormon-hormon perempuan juga jadi bermasalah, karena otaknya organ tubuh yang mengatur sistem hormon di tubuh kita itu hipotalamus. Nah, hipotalamus itu adanya di otak, kecil banget. Nah, itu kalau misalkan kita tidurnya lebih dari jam 1 ya, itu enggak, jadi dia meregenerasi atau mendetoks toksin gitu, yang akhirnya jadi rusak. Makanya hormonnya jadi terganggu, makanya haidnya juga jadi gak lancar. Nah, itu. Terus yang terakhir jam 3 itu sampai jam 4 atau sekitar jam 5-an itu dari perut ke bawah, apa itu ada pencernaan, terus juga ada rahim juga. Nah, itu dia, makanya tidur harus teratur, oke? Terus yang kedua adalah olahraga ya. Siapa coba yang di sini masih mageran, ayo jangan apa ya guys, kalau kalian sayang sama diri sendiri itu ayo mulai olahraga. Gak usah yang berat-berat dulu, cukup jalan kaki 30 menit kalau kamu memang gak kebiasaan olahraga. Jadi jangan langsung yang berat-berat gitu, kayak sprint, lari, jogging, atau skipping, atau cardio, atau mungkin nge-gym atau apa. Jangan, yang menurut kamu ringan aja kalau memang intensitas tubuh kamu memang kayak jarang olahraga banget gitu. Akhirnya takutnya jadi apa? Burn out, malah kecapean, makin gak benar sirkadian tubuhnya. Jadi mulai aja dari jalan kaki 30 menit, oke? Yang penting apa? Kita tuh ngeluarin keringat. Dan kata dokter OB/GYN aku tuh ngomong kayak gini, olahraga tuh yang penting 30 menit, jangan berhenti, jangan minum, jadi jalan aja gitu. Jadi
Jadi bahkan kalau dokter bikin aku bilang tuh kalau bisa jogging jangan jalan, jogging 30 menit jangan berhenti. Tapi kan gimana ya, waktu itu aku jarang banget olahraga, jadi aku mulai dari jalan kaki dulu aja, lama-lama mulai bisa gitu jogging 30 menit sampai hari ini bisa lari juga gitu. Jadi intensitasnya dari yang rendah sedang terus tinggi. Jadi olahraga ya. Nah, olahraga tuh minimal seminggu itu 150 menit. Ya, bisa dibagi-bagi aja. Misalkan kamu cuma punya waktu 3 hari ini dalam seminggu, oh berarti aku hari pertama 50 menit, 50 menit, 50 menit. Jadi di timer biasain gitu ya. Nah, itu minimal ya, minimalnya itu 150 menit dalam satu minggu. Nah, kalau aku karena lagi pengen naikin fisik aku juga, jadi aku setiap hari aja gitu, nggak jadi masalah kayak gitu ya. Terus yang terakhir apa? Jaga pola makan. Nah, dulu aku jarang banget jaga pola makan. Makan aja yang aku suka, apapun itu gitu kan, yang bertepung, yang berminyak, yang bergula, yang tinggi sodium, minuman makanan yang gak sehat sama sekali. Dan buah juga nggak pernah makan sama sekali waktu itu. Makanya kenapa mungkin rahimnya juga jadi gak subur, jadi nggak sehat karena yaitu tadi jarang makan buah sama sayur. Makanya mulai dari sekarang yuk stop makan makanan bertepung, berminyak, bergula-gula tinggi, bersodium tinggi, garam tinggi. Stop, mulai aja makan sayur di rumah gitu ya, masak sendiri atau enggak buah, karena buah itu bikin organ-organ kita jadi segar gitu ya, karena yang ada di dalam buah itu tuh bagus banget buat organ-organ tubuh kita. Nah, kayak gitu. Dan untuk rumus buah yang paling bagus tuh yang paling berwarna itu semakin bagus. Jadi misalnya kayak ada nanas, ada blueberry, ada strawberry, kayak makin berwarna dia makin bagus untuk tubuh kita kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa aja? Yang pertama, tidur mulai dari jam 10, jangan begadang. Yang kedua, olahraga minimal 30 menit dan jangan berhenti. Dan yang ketiga, jaga pola makan sayur dan juga banyakin buah.